Pemirsa, 5 jam menjelang malam pergantian tahun, selalu ada momen krusial untuk berhenti sejenak, menoleh ke belakang, dan merefleksikan kembali perjalanan yang telah kita lalui. Di tahun 2025, panggung politik Indonesia benar-benar menyajikan dinamika yang tak terduga dan syarat makna. Mulai dari manuver koalisi, keputusan strategis hingga resonansi kebijakan yang langsung terasa di masyarakat. Semuanya adalah babak penting dalam narasi demokrasi kita. Lalu apa makna dan pelajaran yang bisa kita petik dari apa yang terjadi di tahun 2025 untuk menatap tahun yang baru, 2026? Malam ini Arah Angin mengajak Anda untuk merefleksikan politik akhir tahun 2025, membaca makna di balik peristiwa. Tentunya bersama 3 narasumber yang sudah hadir di studio. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Bu Linsi Afsari Putri, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Selamat malam Bu Linsi. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir di TVRI. Lalu ada Profesor Lely Aryani, pakar komunikasi politik LSPR. Selamat malam Prof. Selamat malam Mepi, Linsi dan Mas Adi. Dan terima kasih juga TVRI sudah hadir di TVRI. Waalaikumsalam. Lalu ada Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di TVRI. Kita akan membahas dan merefleksikan dinamika politik sepanjang tahun 2025. Jadi saya ingin langsung ke Bu Linsi. Sepanjang tahun 2025 ini kan banyak dinamika politik yang terjadi. Nah, apa kemudian catatan paling penting pemerintah dari sisi politik tahun ini? Ya, mungkin awalnya saya harus menyampaikan dulu gini bahwa kita ini harus melihat dari 2 sisi itu ya. Satu sisi kontestasi politik dan juga satunya adalah kinerja pemerintahan. Artinya bahwa dalam jalannya pemerintahan ini dinamika politik itu suatu keniscayaan. Tapi pemerintah mencoba untuk selalu on the track gitu ya, fokus pada kinerja pemerintah. Maka yang menjadi catatan kami bahwa Pak Prabowo menyampaikan kepada semua pembantu-pembantunya di pemerintahan untuk fokus kepada program-program prioritas gitu ya, program-program yang harus berdampak langsung ke masyarakat. Jadi catatannya itu tidak menoleh ke sana sini, artinya fokus kepada capaian-capaian sehingga tidak ada lagi istilah sekedar omong-omong. Fokus pada capaian. Jadi di dalam catatan itu apa kemudian capaian yang paling signifikan kalau menurut pemerintah? Oke, baik. Saya bicara harus pakai data di sini ya, bahwa indeks kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden terakhir dengan cut off di November 2025 ini berada di 77,7%. Ini kita bisa ambil dari surveinya LSI Indikator gitu ya. Artinya di sini terlihat pemerintah selama setahun ini sudah berjalan cukup baik dengan adanya survei tersebut. Kemudian penyerapan APBN pada periode akhir tahun menunjukkan komitmen eksekusi program prioritas. Antara lain penyerapan dari belanja modal per 30 November itu sudah mencapai 95,1% data dari Kemenkeu. Dan semua kementerian lembaga diarahkan oleh Presiden untuk mengutamakan program hasil terbaik cepat yang tadi saya sampaikan agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Baik, terima kasih Bu Linsi. Saya beralih ke Mas Adi dulu. Mas Adi, melihat berbagai peristiwa politik yang terjadi di sepanjang tahun 2025, apa kemudian catatan penting dari Anda? Yang jelas secara prinsip koalisi mayoritas yang telah dibentuk oleh Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini kan terbukti ampuh ketika melihat semua kebijakan-kebijakan politik strategis pemerintah itu on the right track. Soal program makan bergizi gratis, terkait juga soal koperasi desa Merah Putih, sekolah rakyat dan seterusnya. Ini agak sedikit berbeda dengan awal-awal Jokowi 2014 menjadi presiden yang pertama, di mana penuh dengan gejolak karena parlemen saat itu dikuasai oleh oposisi, sehingga kebijakan-kebijakan Pak Jokowi hampir setahun penuh itu selalu mendapatkan resistensi dan perlawanan yang cukup luar biasa. Tapi di akhir tahun 2025 ini secara politik kita menyaksikan secara terbuka betapa koalisi besar, koalisi mayoritas yang dibentuk oleh pemerintah itu terbukti mengkomunikasikan antara kepentingan eksekutif dan legislatif. Meski pada saat yang bersamaan kalau kita mau jujur sebenarnya di Agustus akhir kemarin ya, di bulan Agustus kita menyaksikan bagaimana ada gejolak politik itu justru yang kemudian lahir dari aktor-aktor non-pemerintah, dari aktivis, LSM, gerakan civil society yang waktu itu memang melihat
sebagai ekspresi kemarahan terhadap sikap politik DPR yang dalam banyak hal dinilai tidak mencerminkan aspirasi masyarakat. Artinya kalau kita mau bicara tentang secara politik, semua partai, semua kekuatan politik yang ada di parlemen saya kira memang sudah tegak lurus dengan pemerintah. Jadi ada mutual interesting dan mutual understanding yang saya kira ini sebenarnya sangat produktif untuk kepentingan-kepentingan pemerintah. Meski pada saat yang bersamaan kita tentu sangat layak untuk meratapi soal noda demokrasi selama setahun ini, adanya peristiwa kerusuhan dan kegaduhan akhir Agustus yang saya kira ini tentu harapan terbesarnya jangan lagi terulang, karena aspirasi-aspirasi publik saya kira sudah mulai bisa disampaikan begitu luar biasa gitu ya. Dan kita tentu berharap peristiwa Agustus itu adalah menjadi satu guidance bagaimana pemerintahan, DPR, dan semua unsur kekuasaan di negara kita semakin responsif untuk menjawab semua persoalan-persoalan yang ada di masyarakat itu secara politik. Dan secara ekonomi memang kita tahu bahwa angkanya kan kurang lebih sekitar 5,8%. Ini memang tidak terlampau prestisius tapi juga tidak terlampau buruk. Maka kita berharap betul di tangan Pak Purbaya, Menteri yang baru, The Rising Star, tentu saja ekspektasi soal bagaimana pertumbuhan ekonomi itu tidak stagnan di angka 5. Harapan terbesarnya 6, 7, dan 8. Apalagi kalau kita mendengarkan pidato politik dan disampaikan oleh Pak Purbaya, rasa-rasanya pertumbuhan ekonomi 6-7% gampang kok, kayak kayak semudah membalik telapak tangan. Kan itu yang sebenarnya ingin dilihat oleh publik, bahwa persoalan ekonomi itu adalah persoalan-persoalan yang cukup serius yang sebenarnya ingin dilihat apakah stabilitas politik, apakah persoalan perkembangan demokrasi yang semakin kondusif itu juga ini inline dengan persoalan prospek ekonomi di masa-masa yang akan datang. Karena ada teori yang cukup sederhana, Mbak, di mana stabilitas itu memang adalah sebagai juru kunci sebenarnya yang bisa menggembok bagaimana persoalan ekonomi selesai. Ketika semua kekuatan politik bekerja sama, ketika semua aktor-aktor kunci menjadi bagian dari koalisi pemerintah, maka sebenarnya tak ada lagi cerita persoalan ekonomi itu terhambat. Jadi faktor ekonomi itulah yang saya kira ini yang harus menjadi catatan penting supaya di 2026 ya tentu pertumbuhan ekonomi kita naik dong 6%, 7% dan seterusnya. Dan yang paling terakhir tentu kita belajar dari peristiwa bencana alam yang terjadi di Sumatera, Aceh, Sumut dan Sumbar. Harapan terbesarnya tentu persoalan bagaimana pengelolaan hutan, soal deforestasi terkait dengan izin pertambangan tentu harus kita pikirkan secara serius, karena ini kan long term. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang memakan waktu cukup panjang, dan kita saksikan per hari ini di bulan Desember saudara-saudara kita yang ada di Sumatera itu kan terdampak banjir longsor, kemudian juga banjir dan longsor yang publik menengarai ini bukan soal bencana alam biasa, tapi ada peristiwa-peristiwa alam yang itu disebabkan oleh tindakan-tindakan yang diperbuat oleh manusia yang jelas-jelas merusak ekosistem, merusak hutan, dan merusak lingkungan. Dan itulah yang saya sebutkan, tentu menjaga hutan, menjaga lingkungan adalah satu instrumen bagaimana ekosistem lingkungan kita ini terawat, dan tentu saja kita berharap jangan ada lagi peristiwa yang semacam ini. Saya kira ini adalah catatan-catatan kunci yang saya lihat sepanjang 2025, dan semoga di 2026, 2027 sampai akhir Indonesia itu semakin mantap, semakin hebat lah kira-kira. Amin, tentu kita harapannya sama. Stabilitas adalah kunci, dan juga catatan-catatan lain dari Mas Adi, Prof. Lely. Kalau dari sisi komunikasi politik sepanjang tahun 2025, menurut Anda apa kemudian catatan yang ingin Anda berikan? Ya, karena menjelang penghujung tahun 2025 ini kita menghadapi sebuah musibah besar. Saya ingin mengucapkan bela sungkawa kepada sanak saudara kita semuanya, sebangsa dan setanah air yang ada di Sumatera yang mengalami musibah dan bencana ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi pemerintah, untuk mulai menelisik kembali apa penyebab dari semua ini, karena kita tidak bisa mengandalkan pada takdir Tuhan semata. Jadi ini catatan maha penting saya kira di penghujung tahun 2025 ini. Pada akhirnya Tuhan memberi teguran kepada kita semua, mangga tahun depan harus lebih baik lagi, telusuri semua sebab musabab cikal bakal terjadinya bencana itu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kenapa dari situ? Karena memang kebijakan yang dibangun oleh pemerintahan sebelumnya tentu ada korelasinya dengan pemerintahan hari ini kan. Dan bencana itu tidak ujuk-ujuk tiba, ada kebijakan, ada program, ada mungkin juga keberpihakan kepada orang-orang yang seharusnya
menjaga negeri ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 tapi tidak bisa merealisasikannya. Dari awal memang kita menaruh harapan besar pada Pak Prabowo, karena ibaratnya dari bertanding, mari bersanding yang beliau bangun gitu ya kepada lawan-lawan politiknya, bahkan lawan tandingnya juga direkrut menjadi bagian dari pemerintahannya. Nah, tentu dengan satu janji, semuanya membangun atas nama bangsa Indonesia. Tidak ada visi dan misi menteri, yang ada visi dan misi presiden. Saya kira itu sudah dilakukan oleh Pak Prabowo ya. Lalu kemudian kehadiran mereka di Lembah Tidar dan sebagainya sebagai pembekalan. Sekali lagi orang bertanya-tanya apakah efektif atau tidak. Efektif tidaknya juga sudah dibuktikan oleh Pak Prabowo dengan ya mungkin ada yang mengundurkan diri karena kesalahan komunikasi kan yang dikomunikasikan. Kita masih ingat kasusnya pedagang teh yang diperolok-olok oleh staf khusus presiden, kasus menteri yang kemudian mundur, kasus menteri juga yang terlibat perkara penyuapan dan seterusnya dan sebagainya. Ini pelajaran maha penting yang mungkin di tahun ke depan bisa dibangun ya relasi komunikasi politik yang lebih ajak untuk mengingatkan. Kemarin pun ketika bencana Pak Prabowo juga mengingatkan jangan main-main dengan dana bencana. Jangan sampai mengkorupsi dana bencana itu ya. Nah, tentang hukum itu sendiri juga mungkin nanti ada orang spesifik yang membahasnya. Kita harus melihat ini ada kaitannya dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga ada adagium ya bahwa jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, ini persoalan juga yang harus dibangun. Lalu kemudian dari segi kesejahteraan sosial ada makan bergizi gratis misalnya yang coba dilakukan, tapi mungkin memang ada catatan-catatan penting dari masyarakat yang melihat fenomena makan bergizi gratis yang masih mengalami kendala untuk kesuksesannya. Ini juga dari pihak pemerintah ya, Linsia harus mau menerima segala masukan dan kritik itu, karena tidak ada program yang sempurna kalau tidak diawasi misalnya. Terus dari segi apalagi kebijakan dari sisi moneter dan keuangan yang pencapaian itu harusnya memang melihat ke bawah. Jadi jangan hanya melihat angka-angka statistik. Karena laporan dari Biro Pusat Statistik yang mengatakan bahwa kemiskinan di pedesaan menurun drastis, pengangguran juga dan sebagainya. Mari teman-teman dari pemerintah turun ke lapangan sebagai bahan introspeksi diri di tahun ke depan. Jika angka-angka statistik itu misalnya sifatnya dianggap manipulatif, mari bekerja lebih keras. Jadi semuanya ada refleksi, membaca semua angka-angka itu bukan hanya melihat angka secara kuantitatif, tapi melihat angka di balik makna. Benarkah sekian persen? Kalau ini menjadi sebuah tradisi laporan dari bawah, asal Bapak senang kita laporin aja yang bagus-bagus misalnya kan. Maka itu jadi pelajaran juga bagi teman-teman yang matanya kacanya banyak sekali hari ini. Staf khusus, komunikasi pemerintahan, deputi, semuanya harus bekerja keras. Jadi bukan hanya mengandalkan Pak Prabowo. Dan ingat ketika kemarin Pak Prabowo rapat di daerah bencana, jangan menganggap semua yang hadir di sana bahwa setelah rapat jadi selesai. Nggak boleh seperti itu. Ya. Karena ini membutuhkan realisasi. Kemarin ada yang dianggap kota zombie karena belum terdampak pada bantuan dan sebagainya. Ada model-model komunikasi kebencanaan, komunikasi risiko yang ternyata tidak bisa dibaca, mitigasi bencana, misalnya early warning system dan sebagainya. Semuanya itu yang masih belum berjalan, tahun depan harus berjalan karena Indonesia katanya rawan bencana. Banyak juga nih yang bisa ketangkep oleh saya karena semuanya saya dengar dalam diskusi-diskusi di kelas, diskusi di lapangan, kejadian yang kemudian kita dengar secara langsung, bantuan yang tidak sampai, itu juga bagaimana mekanismenya diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi yang diberi bantuan merasa dihinakan dengan dilempar dari helikopter, mungkin dilengkapi dengan panggilan saudara-saudaraku, nanti bantuan ini kita akan berikan tapi mohon maaf helikopter tidak bisa mendarat sehingga tolong ditunggu kami di bawah, misalnya dengan cara seperti itu. Jadi komunikasinya juga harus diperbaiki. Baik, terima kasih Prof. Saya ingin langsung ke Bu Lindsay juga untuk menanggapi karena ada ekspektasi besar terhadap kebijakan pemerintah, tapi juga muncul kritikan terhadap kebijakan pemerintah. Bagaimana kemudian Anda menilai antara harapan publik dan realisasi kebijakan ini sepanjang tahun 2025? Ya. Baik, terima kasih Mbak Happy, juga terima kasih Prof. Lely dan juga Mas Adi, serta juga tentu saja kepada masyarakat atas
setiap kritik yang disampaikan gitu ya, apa yang tadi menjadi masukan dari Prof. Lely, Mas Adi dan juga masyarakat itu menjadi early warning bagi pemerintah tentu saja. Karena dalam menjalankan tata kelola pemerintahan, kita semua yang berada di bawah komando Presiden Prabowo tentu ingin menjalankan pemerintahan ini dengan prinsip GCG, Good Corporate Governance. Apa itu? Berarti di dalamnya harus ada pemerintahan yang menjalankan secara profesional. Kemudian transparansi kepada publik, dan terakhir tentu saja ada pertanggungjawabannya. Sesuatu yang dipertanggungjawabkan berarti harus sesuai dengan realita ataupun implementasi di masyarakat. Pak Prabowo dengan optimismenya gitu ya, semua arahan-arahan yang disampaikan maka harus diserap dengan baik dan diimplementasikan oleh teman-teman di kementerian lembaga gitu ya. Jangan ABS tadi yang disampaikan oleh Prof. Lely. Itulah kemudian fungsi kami nih. Antara lain KSP, Setkap dan lain-lain yang kemudian kita menjaga Pak Presiden. Artinya kita memberi feeding pada Pak Presiden sesuai dengan fakta di lapangan. Ketika laporan-laporan masuk dari kementerian lembaga, tidak serta-merta diterima begitu saja. Ada kami yang kemudian akan memverifikasi, baik verifikasi data maupun ke lapangan. Kami turun langsung ke lapangan gitu ya. Apakah sudah sesuai datanya misalnya sekian, tapi kami sampaikan, Pak, kenyataan di lapangan masih begini. Berarti masih harus ada perbaikan, penyesuaian. Fungsi KSP di situ. Karena kami adalah delivery unit presiden khususnya untuk program prioritas. Kamilah yang akan berfungsi sebagai akselerator gitu ya. Apabila memang ada hal-hal yang dirasa masih mandek nih, butuh percepatan, apa yang menjadi hal. Kami akan undang teman-teman dari kementerian dan lembaga yang terkait. Misalnya bicara program MBG kan tidak hanya BGN yang bertanggung jawab di situ. Ada kemudian Kementerian Kesehatan, kemudian juga Menko Pangan gitu ya, dan pihak-pihak terkait lainnya termasuk Pemda. Maka kami undang semua ke Binagraha, kami urai satu persatu apa yang menjadi permasalahan. Kita urai the bottlenecking-nya dan juga akselerasinya. Jadi sekali lagi terima kasih. Kritikan itu menjadi sebuah Ketika diundang ada perdebatan nggak? Oh ya, itu pasti Prof. Karena kami harus mencari tahu pasti. Kadang ini tidak di kami, masalahnya di sana. Nah, kadang begitu, kadang mereka saling menunggu. Itulah fungsi kami kemudian menjahit. Kami menjadi fasilitator. Itulah adanya KSP, kemudian ada juga Setkap. Sehingga selalu bisa menemukan solusi. Betul. Ya. Intinya pemerintah tidak anti kritik ya. Tidak sama sekali. Baik. Kita butuh. Butuh kritik. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali usai pesan-pesan berikut ini. Bullying bukanlah sebuah candaan dan tidak boleh dianggap remeh. Perundungan memiliki dampak yang sangat serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Perundungan selalu melibatkan niat untuk menyakiti atau merendahkan orang lain. Perundungan melibatkan tindakan agresif, baik verbal, fisik maupun sosial yang disengaja. Guru sebagai pendidik, jadikan siswa sebagai layaknya anak. Ayo, ciptakan persahabatan dan kasih sayang terhadap generasi muda Indonesia, generasi sehat dan berprestasi. Menemani momen pergantian tahun, deretan musisi favorit akan menemani pemirsa menyambut tahun baru 2026 dengan semangat baru. Bersama penampilan spesial, Ras Muhammad, Wiz Baker, Okai, Noin Bullet, Koploisme, Alexa, Abah Lala, host Tatayam, Genda Ahmad, Tengku Fajri, Andin Wijaya, Anggi DJ dan Maya Karim. Semarak tahun baru bersatu dalam harmoni. Rabu 31 Desember 2025 pukul 20 waktu Indonesia Barat, live dari halaman TVRI. Tahatan pokaryo saking kahyangan pundi ngeling gendang gen
Terima kasih Anda masih bersama kami di Arah Angin. Baik, saya ingin ke Mas Adi. Kalau kita bicara soal dinamika politik, Mas Adi, kita juga tahu bahwa di 2025 ini, di dalam berbagai survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo itu terbilang tinggi ya, 77 sampai 78,1%. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di satu sisi, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden ini cukup tinggi, namun di sisi lain, kritik di media dan masyarakat sipil ini tetap muncul. Nah, bagaimana kemudian Anda membaca paradoks antara tingkat kepuasan publik dan kritik terhadap Presiden? Ya, saya kira memang ada distingsi yang ke depan harus menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan. Jika di tahun ini misalnya ada survei publik yang menyebut sekitar 76, 77, 78% yang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah hari ini, saya kira cukup rasional karena itu ditandai oleh dua variabel penting dan itu sudah menjadi common sense. Misalnya soal program-program populis ya. Siapa sih yang nggak suka dengan program makan bergizi? Siapa sih yang nggak suka dengan Koperasi Desa Merah Putih yang ini adalah sebagai ikhtiar bagaimana ekosistem ekonomi di desa itu kan muncul. Kan kita tahu selama ini kan desa tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang signifikan, diperhatikan secara serius. Kalau membaca filsafat politiknya, maka seperti sekolah rakyat, kemudian juga soal Koperasi Desa Merah Putih, desa ini menjadi jangkar dalam pertumbuhan ekonomi di masa-masa yang akan datang, meski pada level implementasinya tentu ini bukan perkara gampang. Disitulah pentingnya gerakan civil society, kemudian kelompok-kelompok kritis untuk selalu memberikan feedback dan masukan. Jangan sampai gagasan-gagasan besar, gagasan-gagasan populis yang dimiliki oleh Presiden itu tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi. Tapi secara prinsip dan gagasan besar, saya kira bagi saya ini adalah gagasan-gagasan yang populis. Jadi variabel penting kenapa tingkat kepuasan publik itu tinggi mencapai 77 sampai 78%, itu ada data-data yang cukup terukur dengan program yang populis. Yang kedua adalah soal supremasi di bidang hukum. Kita harus akui bahwa ketika Prabowo Subianto jadi presiden itu kan banyak sekali bagaimana pengungkapan kasus-kasus korupsi yang gaspol ya. Bagaimana korupsi di Timah, kemudian di Pertamina yang angkanya cukup fantastis dan publik melihat selama ini tidak pernah tersentuh. Jadi ini adalah variabel-variabel kunci yang sebenarnya menjadi sebab bagaimana approval rating terhadap pemerintah itu di atas 77% ya. Meski pada saat yang bersamaan, kenapa misalnya ada sesuatu yang paradoks, sesuatu yang masih ada kritikan-kritikan, saya melihatnya ada pada persoalan ekonomi. Misalnya terkait dengan daya beli masyarakat yang agak sedikit kurang bergairah denyutnya. Terutama ini efek dari efisiensi yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kan kita tahu bahwa sebenarnya sektor ekonomi kita itu kan sangat tergantung bagaimana belanja yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi ketika efisiensi terjadi di semua sektor, di pemerintahan khususnya, ini kan juga berdampak pada masyarakat di sekitarnya. Ini yang saya sebut sebagai mana impact ekonomi, pertumbuhannya ke depan ya harus digenjot dong. Kalau melihat omongan Pak Purbaya, ya apa sih 6%, 7%, gampang lah itu. Tidur saja mestinya bisa. Dan yang paling penting, kalaupun pertumbuhan ekonomi kita itu naik, kan orang bertanya, tumbuhnya di mana? Tumbuhnya di sekitar Mbak Lensi atau di tempat yang lain. Kalau yang tumbuh itu hanya di sekitar istana, di sekitar kekuasaan, tidak menetes ke jantung-jantung dan daerah-daerah yang selama ini tidak tersentuh, ya wajar kalau kemudian pertumbuhan itu mungkin hanya dinikmati oleh sebagian orang. Harapan terbesarnya di 2026. Hal-hal yang semacam ini tentu menjadi potret yang cukup serius bahwa salah satu sebab kenapa masih ada kritik kemudian bully-bulian terhadap kinerja pemerintah hari ini karena aspek ekonomi yang dinilai tidak terlampau menggembirakan. Nah, yang paling penting bagi saya ke depan itu adalah Pak Prabowo ini adalah sosok yang menurut saya bukan hanya soal memiliki gagasan besar untuk bekerja kepada rakyat ya, tapi warisan-warisan kebijakan-kebijakan sebelumnya itu dikhawatirkan justru akan menjadi sesuatu yang agak tidak terlampau kondisif. Misalnya soal terjadinya bencana, banjir dan longsor. Ini tentu bukan hanya terjadi dalam setahun 2 tahun, Mbak. Ada peristiwa-peristiwa lampau yang sebenarnya menjadi efek dari pemerintahan hari ini yang harus bertanggung jawab. Nah, dalam konteks inilah saya kira komunikasi publik yang dimiliki oleh kawan-kawan pemerintah, kekuatan, ada KSP, ada Komdigi, kemudian Sesgap, ada juga misalnya PCO, kira-kira begitu, kan ganti orang PCO, atau Bakom itu ya, atau Bakom kira-kira begitu, harus relatif mampu memberikan bagaimana penjelasan kepada publik soal hal-hal yang selama ini menjadi concern dan sesuatu yang menjadi disorot oleh publik. Misalnya kemarin kita mendengarkan
bagaimana salah satu anggota dewan ya dari fraksi Gerindra meminta kepada Komdigi untuk menyampaikan kepada publik soal apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah di Sumatera. Jangan sampai misalnya kalah ke person to person, kalah ke organisasi sosial yang hampir tiap hari seakan-akan menunjukkan bagaimana sesuatu yang kemudian berpihak kepada masyarakat. Jangan sampai gitu ya, negara itu dianggap lambat, dianggap tidak hadir. Padahal kita kan sering membaca, kemudian juga melihat video-video bagaimana misalnya sejak awal pemerintah itu melalui instrumen-instrumen kekuasaannya kan sudah banyak juga untuk berbuat ya. Misalnya kan kita melihat bagaimana video begitu banyak kawan-kawan TNI kan panggul tuh bantuan berjalan berkilo-kilometer untuk menjangkau daerah-daerah yang terisolasi, jalanannya menanjak, licin dan lumpur. Tapi kan nggak ada pemberitaan yang masif gitu loh. Kemudian kita juga melihat bagaimana kawan-kawan kepolisian menyediakan teknologi untuk bagaimana air keruh, air banjir itu kemudian menjadi yang layak untuk diminum. Jadi menjadi penting dalam konteks komunikasi publik itu adalah soal apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Ini kan tentu untuk memberikan perimbangan bahwa dalam konteks penilaian dan opini publik jangan sampai per hari ini justru yang muncul itu adalah hal-hal yang sifatnya negatif gitu loh Mbak. Padahal banyak juga toh yang dilakukan oleh pemerintah, cuman karena exposure dan pemberitaannya agak kurang, jadi wajar kalau banyak pihak ngomong, kok ini lambat banget sih urusan Sumatera. Padahal menurut saya sudah banyak yang dilakukan, tapi tentu saja amplifikasi pemberitaannya itu tidak sekuat person-person ataupun organisasi sosial yang saya lihat hampir 24 jam Mbak itu live Mas Adi memberitakan dari tempat-tempat itu. Baik, saya ingin ke Bu Linsi. Bu Linsi bisa menanggapi juga terkait dengan ini, terkait dengan amplifikasinya dan juga itu tadi fenomena-fenomena yang disampaikan oleh Mas Adi ketika masyarakat kemudian tidak lagi berharap pada pemerintah tapi justru malah kepada koalisi sipil dan lain sebagainya. Ya. Pasti gini, tadi Mas Adi sempat bicara tentang kompleksitas kebijakan gitu. Kami menganggap bahwa memang kompleksitas kebijakan tidak boleh menjadi alasan untuk kurangnya kita dalam komunikasi dan transparansi kepada publik gitu. Kami mengakui gitu ya bahwa terkadang seolah-olah kalah cepat gitu ya menyampaikan komunikasi kepada masyarakat gitu. Padahal di setiap kesempatan ada istilahnya itu KIE untuk seluruh kementerian dan lembaga, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi. Yang itu harus selalu dilakukan oleh semua kementerian lembaga atas setiap programnya, atas setiap langkah-langkah yang sedang dijalankan, agar kemudian tadi arahan presiden yang luar biasa populis, bagus gitu ya, bisa tersampaikan ke masyarakat. Kalah cepat nih sama netizen-netizen yang zaman sekarang ini luar biasa gitu ya, tapi arahan-arahan komunikasi itu memang tidak serta-merta bisa juga secara gegabah kita sampaikan ke publik. Pasti tadi yang kami sampaikan harus kita filter dulu kemudian. Itulah kadang memang gap waktu itu. Karena sebuah kebijakan ataupun apa istilahnya misalnya ada aturan main yang harus kita sampaikan ke publik, maka itu kan harus melewati dulu proses kajian dan lain, tapi ya itu lagi-lagi kecepatan dan ketepatan itu memang harus jauh lebih bisa disesuaikan oleh teman-teman di KL. Demikian, maka kita membutuhkan bantuan dari masyarakat yang sekiranya memang mempunyai kecepatan dalam upaya-upaya komunikasi, ayo lakukan komunikasi positif yang membantu tadi yang disampaikan oleh Mas Adi, bahwa memang teman-teman pemerintahan baik pusat maupun daerah yang sudah melakukan banyak hal di daerah untuk bencana, coba diangkat juga, jangan sisi negatifnya saja gitu kan ya. Ayolah kita sama-sama fair gitu loh, fair akui bahwa pemerintah juga sudah berbuat dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Bu Linsi. Saya ke Prof. Leli juga menanggapi ini terkait dengan komunikasi politik, komunikasi pemerintah. Ini kan kita melihat yang terjadi di 2025 tentunya perlu ada perbaikan di 2026. Bagaimana Prof. Leli? Pertama memang ketika Pak Prabowo baru dilantik, saya bilang tadi Pak Prabowo mencoba mengkomunikasikan kebijakan-kebijakannya melalui tindakan langsung aplikatif. Bagaimana kepala daerah, menteri-menterinya dulu diajak ke Lembah Tidar dan sebagainya dengan segala pembekalan. Pembekalnya itu ada soal aspek komunikasi kan, ada media handling dan sebagainya. Nah sayangnya beberapa bulan kemudian justru perilaku dari mereka yang sudah dibina tadi yang menyesatkan masyarakat. Saya berpikirnya gini waktu itu kan, ini gara-gara yang ngasih bekalnya orang asing, dia nggak tahu budaya Indonesia. Saya bilang budaya Indonesia itu nunduk sama menoleh itu aja beda pengertiannya kan gitu. Mungkin begitu ya.
Lalu kemudian Pak Prabowo juga menyikapi loh gitu. Intinya dalam perjalanannya KSP waktu itu sempat kepalanya bermasalah, kemudian masih dipertahankan, tapi kemudian akhirnya dilepas juga, berubah nama menjadi itu ya ke komunikasi pemerintah ya. Itu yang Bakom tadi, PCO-nya, Bakom ya, Badan Komunikasi itu Pemerintah. beda dengan KSP. Iya. Nah, terus kalau jika pemerintah kemudian melalui teman-teman DPR yang disuarakan oleh teman DPR yang sebenarnya bagian dari pemerintah juga sih DPR itu, meskipun bidang kerjanya, jangan lupa mereka adalah partai pemerintah juga loh di dalamnya itu. Jadi kalau ada kritik yang semacam itu, harusnya introspeksi diri aja menurut saya. Sebab apa? Kok kalah sih sama Damkar gitu. Damkar nggak perlu dipublikasikan, tindakannya positif semua. Sampai nangkep ular pun masyarakat yang mempublikasikan. Nah sekarang coba diambil salah satu upaya, strategi komunikasi seperti apa yang bisa digunakan. Sehingga tindakan Damkar itu kan kecil dibanding pemerintah yang besar kan. Tapi yang kecil bisa go internasional dibandingkan pemerintahnya. Mungkin ada strategi komunikasi yang salah gitu. Tadi kemarin ada tindakan menteri yang ngangkat karung beras pun jadi masalah, jadi meme-meme lucu-lucuan. Ada anggota DPR yang pakai rompi dibilang anti peluru dan sebagainya. Berarti segala simbol yang melekat pada tubuh mereka itu kan mengkomunikasikan pesan politik. Nah, kalau itu terjadi artinya yang melekat pada tubuh itu juga harus disterilkan dari pesan-pesan yang negatif. Caranya itu tadi distrategikan dulu di dalam lingkungan istana atau di kementeriannya. Nanti ya kalau kamu turun membagi ini caranya harus begini dan sebagainya. Jangan tiba-tiba ujuk namanya seperti pencitraan. Tapi nggak penting pencitraan, yang penting itu adalah citra. Citra yang baik. Ajaran di bawahnya, dari pemerintah daerah pun demikian. Ada ketegasan yang terlihat di ujung tahun ini juga ya, bahwa Pak Prabowo marah besar nih pada seorang kepala daerah yang meninggalkan daerahnya pada saat tertimpa bencana. Sampai kemudian partai pun sudah mengambil tindakan menonaktifkan dia. Masyarakat kan ingin melihat nih tindakan selanjutnya apa, apakah nanti dikasih sanksi. Biasanya sih kalau meninggalkan negara itu dalam waktu 3 bulan itu paling sanksinya juga adalah sanksi sementara, tidak sampai pemberhentian definitif. Kecuali ada hal lain yang dipertimbangkan. Nah itu juga masyarakat ingin melihat. Jadi ini PR-PR di penghujung tahun yang akan direalisasikan di awal tahun. Kita menunggu itu, mudah-mudahan pemerintah tetap konsisten dengan segala tindakannya yang bagus, yang positif, yang berpihak kepada rakyat, dan mengurangi segala sesuatu yang bisa menciderai upaya Pak Prabowo yang katanya semuanya untuk rakyat tadi kan, hanya karena yang dibawanya tidak paham visi dan misi presiden. Gitu. Saya kutip tadi Prof, bagus sekali, yang penting adalah citra bukan pencitraan. Betul. Saya ingin Bu Linthy. Sebenarnya itu tadi harusnya ada komunikasi dulu dong dari dalam istana nih sebelum kemudian tampil di publik agar tidak salah maknanya menjadi negatif. Nah, sejauh ini strategi komunikasinya yang dirangkai, dibentuk di istana itu sebenarnya seperti apa? Sebenarnya kita punya tahapan-tahapan itu gitu kan ya, mulai dari tadi monitoring dulu gitu ya, terus kemudian verifikasi di lapangan gitu ya, seperti apa gitu ya, kemudian analisis respon publiknya gitu kan ya, sampai akhirnya nanti menjadi koordinasi komunikasi kebijakan. Kita ada penyusunan policy briefnya seperti apa, kemudian diperkuat dengan infografis, ada Q&A yang possible-nya kalau pertanyaannya dari masyarakat begini, apa kemudian jawaban yang paling tepat dan juga make sense, tapi juga bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, agar kemudian keputusan teknis dapat dipahami publik. Tapi terkadang begini, kita harus bicara juga realitanya nih kalau bicara di dunia komunikasi publik gitu ya, apalagi komunikasi politik. Nah, sometimes daya tangkap masyarakat kan juga kadang suka berbeda. Ketika kementerian lembaga membuat sebuah informasi sifatnya baku, formal, karena tadi harus ada menyertakan kebijakan gitu kan ya. Kemudian ada infografis yang sesuai. Kadang memang kurang cukup menarik untuk masyarakat membaca itu. Padahal laporan sudah sedemikian akurat gitu ya, bahwa clear bantuan sudah dilakukan untuk korban bencana atau apapun bentuknya gitu ya. Tapi angle-angle yang seperti itu. Jadi bukannya pemerintah tidak melakukan itu, cuma memang tadi mungkin angle-nya kurang menarik gitu. Kadang harusnya kita bikin aja ala-ala
Gen Z gitu ya. Oh oke nih kita udah melakukan sebuah Tapi ala Gen Z juga salah dipahami. Caranya yang turun komunikatornya. Nah, itu. Jadi memang sekali lagi segala sesuatu pasti kita akan evaluasi begitu ya, Prof. Terima kasih atas masukannya, tapi bukan berarti pemerintah tidak melakukan itu. Kita melakukan secara terukur dan tadi harus ada kebijakan tertentu karena harus diperkuat dengan apa namanya tadi ya, seperti data-data tadi, infografis yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa kita serta-merta teman-teman gitu ya menjadi jubir seperti saya misalnya hadir begini, tidak bisa kita serta-merta menjawab sesuatu yang tidak ada dasarnya, begitu kan? Karena tadi GCG tadi, Good Corporate Governance kan harus ada pertanggungjawabannya, gitu. Baik. Ada masukan mungkin Prof. Leli? Iya, memang saya bilang tadi kan tergantung komunikatornya. Kan dari awal mungkin memang kita tahu upaya Pak Prabowo merangkul semua partai politik itu kan dianggap oleh sebagian masyarakat mengakomodasi kepentingan politik. Tapi setelah itu terjadi harusnya mereka yang direkrut ini yang belajar terus. Jadi jangan diserahkan semata-mata kepada Pak Prabowo. Jadi kemarin itu gambaran dari penanggulangan bencana aja. Makanya saya bilang ini mitigasi bencana, komunikasi risiko, komunikasi kebencanaan itu berbaur jadi satu ilmu-ilmu itu. Ya apa salahnya melibatkan juga mereka-mereka yang pandai berkomunikasi, diundang dari luar. Ini ahli masing-masing ya, ahli komunikasi bencana beda loh. Saya ahli komunikasi politik beda lagi. Komunikasi budaya beda, komunikasi pariwisata beda. Jadi mereka-mereka yang ahli dalam strategi komunikasi juga beda. Ini semua hal yang berkaitan dengan citra pemerintah, jangan pencitraan. Nah kalau mereka melakukan individual, yang kemarin diperolok-olok itu ya, itu dianggap mereka pencitraan. Nah pencitraan itu nggak penting lagi sekarang di saat situasi bencana terutama. Yang lebih penting lagi bagaimana apa yang dirapatkan kemarin terrealisasikan. Karena masyarakat menagih pasti. Nah jangan lupa di DPR pun perdebatan soal hutan misalnya terhadap Menteri Kehutanan itu sendiri, itu kan mereka sudah punya data di belakang nih masyarakat. Gampang sekali menarik semua data di belakang yang terjadi itu dibanding pembicaraan dia hanya sesaat di depan TV pasca dia bertemu dengan DPR. Baik. Jadi hati-hati menjadi pejabat, kalau ingin melakukan tindakan yang mendukung upaya Pak Prabowo, lakukanlah secara wajar. Jangan pencitraan tapi benar-benar bercitra. Baik, terima kasih Prof. Leli. Saya beralih lagi ke Mas Adi, karena tadi kita sempat bahas tentang survei kepuasan terhadap presiden, tetapi ternyata yang dinilai oleh masyarakat ini tidak hanya presidennya, tetapi juga menteri-menterinya. Nah, di sepanjang tahun 2025 itu kan juga presiden beberapa kali melakukan reshuffle kabinet, ya Mas Adi. Nah, ini apa kemudian yang Anda cermati dari beberapa kali reshuffle yang dilakukan ini? Ya saya kira presiden tidak akan berkompromi dengan para pembantunya yang tidak perform. Nggak peduli partainya apa, nggak peduli dia mazhabnya apa, nggak peduli dia relawan atau partai. Sebenarnya Prabowo ingin menegaskan bahwa siapapun yang memang sudah tidak bisa diajak bekerja dengan cepat, berlari kencang, maka tinggal nunggu waktu untuk melakukan pergantian. Kan sesederhana itu saja. Termasuk juga soal Bupati Aceh Selatan yang dipecat itu kan kader Gerindra juga. Artinya apa? Pak Prabowo dalam banyak hal ini kan ingin menggunakan tangan besinya dalam tanda kutip sebagai bentuk bahwa jika ada sesuatu yang terlibat di sekitarnya, para pembantunya underperform tidak sesuai dengan ekspektasi, maka wajib dia hukumnya untuk dilakukan pergantian. Padahal kita tahu orang yang diganti itu adalah mereka yang saya kira investasi politiknya juga relatif cukup kuat. Ada Budi Ari di situ, ada Karding di situ, kemudian ada Dito di situ, Menteri Pemuda dan Olahraga yang saya kira sepanjang pemilu di 2024 yang lalu memiliki andil besar terkait dengan bagaimana kemenangan Pilpres. Tapi sekali lagi, setelah pesta usai, setelah Pilpres selesai, semua distribusi kekuasaan didapatkan oleh semua partai-partai koalisi, maka pembuktian kinerja itu adalah segala-galanya. Jadi pesan sederhananya di 2026 banyak sekali publik yang berharap gitu ya, supaya ada pergantian. Dan bahkan sebelum pemerintah misalnya mengevaluasi kinerja para menterinya, DPR sudah mulai muncul kok. Iya kan, mundur aja Pak kalau memang tidak ngerti persoalan hutan dan bahkan dikuluti profilnya. Oh dulu jurusan tafsir hadis kok ngurusin perhutanan dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan semacam input dari dalam. Ini juga ada feedback dari kelompok-kelompok civil society dan dari kalangan outsider, di mana memang ada sejumlah menteri yang memang tidak perform, dinilai tidak paham dengan anatomi,
persoalan-persoalan yang dihadapi. Makanya di 2026 tentu publik berharap ini juga adalah sebagai momentum untuk melakukan pergantian, evaluasi dan seterusnya. Meski pada saat yang bersamaan tentu cukup disayangkan ya, kenapa antara menteri ini kan sangat kelihatan sekali perang terbuka kemarin ya. Persoalan taubatun nasuha. Kalau dalam kondisi normal tidak ada peristiwa soal longsor dan banjir di Sumatera, saya kira tidak akan perang semacam ini ya. Tapi karena sudah nyenggol kawan, sudah mematikan lampu kawan, jadi responnya sudah kemana-mana. Jadi kalau mau tabat, ya tobatnya jamaah dong. Baik, silakan Prof. Singkat kita jeda. Sepanjang 2025 ini adalah keterlibatan Pak Prabowo secara langsung di sidang umum PBB terkait dengan isu Palestina. Jika dulu kan yang lebih maju ke depan adalah Menteri Luar Negerinya, tapi kali ini Pak Prabowo yang turun langsung dan mendapat apresiasi publik. Tepuk tangan begitu bergemuruh, bahkan ya Presiden Amerika pun bersyukur ya. Meskipun situasi di Gaza kita anggap masih banyak disalahgunakan juga oleh Israel, tapi mungkin ke depan suara-suara itu akan lebih kencang dengan dukungan dari masyarakat. Jadi di 2026 kita berharap apa yang sudah diperjuangkan oleh Pak Prabowo di 2025, terutama tentang Palestina, ini juga menjadi gambaran karena begitu banyak masyarakat Indonesia yang mendukung Palestina. Dan ini salah satu kebijakan populer paling seksi juga yang bisa dilakukan oleh pemerintahan pada saat ini gitu. Baik, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini. Pemirsa, kami harus jeda, tetaplah bersama kami di Arah Angin. Tuh tahatan pokaryo saking kahyuangan pundi ngelinggen tanggen Dulu saya hanya bermimpi untuk bisa bersekolah. Saya sudah putus asa mau sekolah apa gimana ya, bapak saya udah ngomong nggak usah sekolah aja, tapi guru saya menawarkan untuk di sini, terus saya tertarik jadi masuk sini. Rasa empati kita sebagai guru ke anak-anak itu semakin besar, bahwa di sekitar kita masih banyak anak-anak yang tidak bisa menikmati bangku pendidikan SMA, sehingga kita bersemangat menghantarkan mereka untuk Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami di Arah Angin. Kami masih membahas refleksi politik tahun 2025, bagaimana kita memaknai setiap peristiwa politik di tahun 2025 untuk kemudian menjelang di tahun 2026 dengan lebih baik lagi. Saya ingin ke Mas Adi. Mas Adi, di 2025 juga ada putusan-putusan MK yang kemudian membawa semacam angin segar. Nah, bagaimana kemudian dampaknya ini di dalam perpolitikan bangsa kita? Ya, kalau kita mau jujur sebenarnya MK itu kan kalau kita pakai dalil agama, ihdinas syiratal mustaqim. Jadi sudah kembali ke jalan yang benar setelah putusan MK 90 terkait dengan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang saya kira menimbulkan gempa bumi politik hingga saat ini ya. Tapi praksis setelah itu memang begitu banyak putusan-putusan MK yang memang dinilai memiliki keberpihakan terhadap kelompok-kelompok aktivis dan gerakan civil society. Misalnya soal ambang batas parlemen dikoreksi bukan lagi 4%, bisa di bawah itu atau jangan-jangan bisa naik itu, Mbak. Harus hati-hati membaca itu. Termasuk juga soal bagaimana misalnya presidential threshold yang dulu itu dianggap sebagai gembok, bagaimana soal pencalonan presiden itu ya hanya dimonopoli oleh partai-partai besar. Saya kira dengan putusan itu menjadi sesuatu yang niscaya dan menjadi penting. Termasuk juga soal pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Yang ingin saya katakan adalah dua hal. Pertama, negara ini sedang berbenah bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi ya.
Jadi demokrasi itu bukan hanya sebatas prosedural 5 tahunan, ganti pemimpin, ganti pemerintah, tapi secara substansif ada persoalan-persoalan yang tidak selesai. Nah bagi saya secara prinsip ya ini kan harus dibaca bagaimana aspirasi-aspirasi publik yang selama ini tidak pernah didengar oleh DPR, yang tidak pernah didengar oleh partai. Memang ujung tombak perjuangannya per hari ini adalah melalui Mahkamah Konstitusi. Kalau ada aspirasi terkait dengan KUHP misalnya kemarin yang disahkan, sekalipun ada protes kan sudah mulai ada yang datang dan menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Saya membaca Mahkamah Konstitusi adalah medium konstitusional, kelompok-kelompok non pemerintah, kalangan aktivis dan pegiat demokrasi mencari jalan keadilannya di tengah suara-suara mereka itu tumbang dengan suara-suara DPR, suara-suara pemerintah yang dalam banyak hal tidak terlampau menyerap apa yang diinginkan oleh kelompok-kelompok pegiat demokrasi. Sepertinya kawan-kawan elit dan DPR ini udah lupa kok dengan peristiwa Agustus. Agak gampang melupakan peristiwa. Karena dulu kita mau jujur ya. Enggak, kalau kita mau jujur sebenarnya kenapa ada demo di bulan Agustus? Karena memang ada sumbatan yang tidak sampai. Ketika ada aspirasi, ketika ada protes, jangan naik loh soal tunjangan, rakyat lagi susah, tapi kemudian ditonjolkan dengan joget-joget dan nantang-nantang. Orang marah, orang protes. Artinya apa? Jangan terlampau gampang melupakan. Agustus itu baru 2 bulan lalu. Jangan sampai emosi masyarakat juga ledak, kemudian turun ke bawah, dan menyampaikan bagaimana resistensi dan perlawanannya seperti Agustus. Yang ingin saya katakan adalah gampang kok berkomunikasi dengan kelompok aktivis dan gerakan civil society. Panggil aja mereka ke DPR, lakukan rapat dengar pendapat, sampaikan apa yang mereka sampaikan. Kemudian yang paling penting adalah jangan sampai ada komunikasi yang terputus. Karena saya kira anggota dewan kan adalah mereka yang pastinya all the time, 24 jam, 26 jam seperti Warung Madura, ingin menampung aspirasi. Baik, tersumbat. Baik, Bu Lindsay bisa langsung menanggapi bagaimana kemudian pemerintah bisa menyerap aspirasi agar jangan sampai ada sumbatan-sumbatan lagi. Baik. Pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo sering mengucap, terakhir juga mungkin tahu gitu, bahwa ayo kita bekerja, jangan omon-omon. Itu justru diberikan kalimat itu tuh untuk pemerintahnya sendiri, untuk teman-teman kementerian dan lembaga. Ayo kita nggak usah omon-omon, kita buktikan saja dinamika politik, kemudian tadi apa yang kemudian menjadi suara-suara masyarakat, ayo kita imbangi dengan kinerja yang implementasinya bisa dirasakan dampaknya kepada masyarakat. Kami dari perspektif itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya happy. Pergantian Menteri Keuangan pun kita yang lama terlena dengan sosok perempuan itu juga seperti menjanjikan sesuatu. Purbaya yang awalnya kurang diterima ya karena ada meme-meme yang kurang jelas, ternyata dia bisa sejalan dengan presiden, itu intinya. Tapi jangan lupa eksekutif sama legislatif itu kan dia seperti apa ya, mata arah yang sama. Bukankah heboh yang Mas Adi katakan tadi, demo masyarakat terkait dengan kenaikan gaji itu kan karena ketok palu DPR disetujui oleh pemerintah, gitu ya? Atau inisiatif pemerintah yang disetujui DPR, dia selalu bolak-balik di sana ya, di dua hal tersebut. Jadi memang sekarang meskipun DPR dengan fungsinya legislasi, anggaran dan pengawasan itu, kita bertanya apakah akan efektif mengingat presidennya adalah partai dan mereka adalah anggota partai dari presiden kan. Tapi kita berharap dengan segala objektivitas yang dimiliki Pak Presiden, dia tetap bisa melihat nih misalnya kelengahan yang dilakukan oleh DPR, jika itu memang tidak menguntungkan bagi masyarakat, Pak Presiden juga bisa menolak misalnya dan sebagainya. Dan DPR juga introspeksi diri terus menerus, jangan kata Mas Adi tadi tiba-tiba seperti udah lupa peristiwa itu. Jangan pernah lupa, karena itu ketika mereka lupa masyarakat nanti ngangkat kembali di medsosnya masing-masing kan, lebih heboh nanti akibatnya. Itu sebab kenapa setiap rancangan undang-undang baru diketok hari ini, besok digugat ke MK. Kenapa? Ketika itu dibahas, dipenuhi oleh niatan yang tidak baik. Misalnya ada titipan pasal-pasalnya, ya, ada titipan partai politik, ada titipan organisasi, ada titipan individual, ada titipan kekuasaan, oligarki dan sebagainya. Mudah-mudahan ke depan kita tidak melihat warna apapun lagi itu di dalam setiap keputusan politik yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, sehingga tujuan Pak Prabowo bisa tercapai. Baik, terima kasih Prof. Lely. Sekarang kalau kita bicara terkait dengan outlook untuk tahun 2026, tadi sudah dijelaskan juga sedikit. Nah, menurut Prof. Lely di 2026, menurut Anda kemudian tantangan utama apa yang kemudian harus diperhatikan pemerintah dan elit politik, tapi dari sisi komunikasi politik?
Singkat saja, Prof. Ya, semua hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah itu pasti menyatakan tentang komunikasi politik. Dia ngomongin soal pendidikan, ngomongin komunikasi politik. Ngomongin tentang anggaran juga demikian. Ngomongin pendidikan, budaya, agama, kebijakan lain, makan bergizi gratis, selalu berkaitan dengan komunikasi politik. Jadi jika cara mengkomunikasikannya salah, maka komunikasi itu kan persepsinya bukan tergantung pada si komunikator, tapi si penerima pesan. Penerima pesan sudah bertindak sebagai komunikator lainnya. Jadi komunikasi politik yang harus diperbaikin itu dari ke dalam, keluar, ke samping, dan ke bawah. Jadi semuanya segala sisi. Karena ke depan media sosial terutama yang saat ini dipegang hampir seluruh rakyat Indonesia itu menjadi salah satu jalan bagi mereka untuk berkomunikasi dengan pemerintah di saat jarak komunikasi terbuka begitu lebar dan mereka tersumbat komunikasinya. Makanya ada istilah no viral no justice ya. Ke depan kita tidak ingin pesan-pesan politik masyarakat itu tidak dianggap meskipun disampaikan lewat media sosial. Mudah-mudahan semua menjadi pendengar yang baik ya. Pemerintah terutama bukan hanya ngomong tapi jadi pendengar yang baik. Baik, terima kasih Prof. Lely. Saya ingin ke Mas Adi. Mas Adi, untuk tahun 2026 risiko politik apa yang kemudian harus diwaspadai dan mungkin apa sih tantangan terbesar pemerintah agar tetap mendapatkan kepercayaan masyarakat? Kalau melihat kecenderungan sepanjang 2025, saya kira dua hal. Aktor-aktor non-government ya, seperti aktivis, gerakan civil society dan pegiat demokrasi sepertinya akan menjadi kelompok yang akan selalu resisten, memberikan bagaimana catatan-catatan kritis dan mungkin adalah perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan rezim dan pemerintah yang dalam banyak hal itu berseberangan dengan keinginan-keinginan masyarakat secara umum. Karena ada satu istilah yang dibuat oleh Marcus Mishner, the peril of stabilization. Jadi sekalipun ada stabilitas politik hampir 100% di parlemen bekerja sama, tapi ancaman stabilitas itu adalah mandulnya kelompok oposisi. Per hari ini melihat anggota dewan jadi oposan, partai politik jadi oposan agak sulit. Maka yang menjadi oposisi itu adalah gerakan ekstra parlementer. Saya kira yang ke depan akan mengawal bagaimana proses-proses kritis itu adalah aktor-aktor non-government. Yang kedua, potensi soal adanya konflik internal kepentingan kekuasaan. Jadi jangan pernah kira elit-elit itu selalu solid. Jadi kita harus memahami antara elit di internal kekuasaan itu memiliki madhab dan kepentingan yang justru memiliki irisan-irisan yang berbeda. Saya khawatir konflik internal kekuasaan, konflik internal pemerintah jelang 2029 ini akan mempengaruhi bagaimana konstelasi politik itu akan merembet di luar juga. Itu yang saya kira sebagai antisipasi. Tapi mostly di atas segala-galanya, ekonomi adalah menjadi guidance penting bagaimana ekspektasi publik, persepsi publik terkait dengan kinerja pemerintah di 2006 dan di masa yang akan datang. Karena ada kecenderungan hari ini rakyat kita sudah bicara tentang bagaimana terkait dengan economic first. Udahlah ekonomi dulu, baru kemudian bicara yang lain. Saya kira di situ, Mbak. Baik, terima kasih Mas Adi. Bu Lindsay, apa kemudian prioritas utama pemerintah? Kalau tadi sudah sempat disampaikan juga oleh Mas Adi bahwa ekonomi adalah kunci, lalu juga bisa disampaikan singkat pesan apa yang ingin disampaikan Presiden atau pemerintah kepada publik agar tadi kepercayaan tetap terjaga memasuki tahun 2026? Ya, prioritas 2026 pasti layanan dasar tetap ya, seperti revitalisasi sekolah, kemudian MBG, rehab rekonnya rumah sakit itu ya, kemudian juga bagaimana ketahanan energi dan pangan gitu ya, kemudian transformasi ekonomi seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Adi, dan tentu saja karena ini masih bencana masih dalam proses kita penanganan, maka itu juga akan menjadi prioritas Presiden. Kita tahu Pak Presiden terakhir tadi disampaikan juga oleh Prof. Lely, banyak yang mengikuti saat rapat dengan para pemangku kebijakan terkait bencana ini, poin-poin dan arahan Presiden cukup jelas gitu ya, bagaimana agar dibuka akses dan konektivitas menjadi prioritas utama, kemudian lahan-lahan untuk huntara dan huntap tidak boleh ada alasan kekurangan lahan. Ini saya harus membacakan ya, karena memang kalau arahan Presiden itu harus clear supaya kita tidak salah, kemudian bagaimana hunian-hunian sementara nanti terkait bencana itu bisa dipercepat gitu ya, standar-standar diperbaiki, kemudian respon terhadap kebutuhan-kebutuhan mendesak bagi masyarakat terdampak gitu ya, obat, pakaian, air, BBM, listrik dan sebagainya. Kemudian juga arahan beliau tentang semua desa yang terisolasi harus ada TNI dan Polri di lapangan standby di sana gitu ya. Kemudian bagaimana bantuan untuk Pemda
Presiden pusat gitu khususnya ada yang melipat gandakan anggaran untuk teman-teman di daerah. Kemudian juga ada larangan keras untuk kenaikan harga barang gitu ya, harus dikawal dengan baik, dan penegasan soal anti korupsi dan tata kelola ini kan keterkaitan juga gitu ya dengan semua penanganan, dan tentu saja penguatan gotong royong. Dan tadi saya juga mau menanggapi juga apa yang disampaikan oleh Prof. Lely bahwa memang penting kita memperbaiki kualitas komunikasi kita kepada masyarakat gitu ya, karena informasi ke publik itu harus sedemikian rupa diperbaiki gitu ya. Tapi juga tadi kami sampaikan itu harus dilengkapi juga dengan bahwa kita punya kebijakan-kebijakan yang harus disampaikan tidak salah gitu ya, infografisnya harus clear gitu. Maka kami sebagai KSP punya PR untuk kemudian mengumpulkan nanti semua kementerian lembaga agar tidak ada ego sektoral. Kerap kali itu yang terjadi gitu, tadi yang disampaikan juga sama Mas Adi, akhirnya saling menyalahkan gitu kan ya. Itulah fungsi kami kemudian mengkoordinasikan di sisi mana dari KL ini yang kemudian ada yang harus diurai, kemudian dari kementerian yang lainnya. Padahal kan tujuannya sama, Presiden mau pokoknya masyarakat taunya sampai berdampak positif, kebermanfaatannya, tidak tahu bagaimana masaknya gitu ya di dalam ini. Ayo kita kompak sama-sama. Begitu. Baik, terima kasih Bu Lindsay. Sebelum saya tutup, saya akan bacakan terlebih dahulu apa tadi yang sudah ditulis sebelum kita mulai perbincangan ini. Saya ingin bacakan apa yang ditulis oleh Mas Adi adalah Indonesia makin maju, makin mantap. Biasa, Mas Adi. Kemudian Prof. Lely, tahun ini kita dihadapkan pada bencana alam yang telah memporak-porandakan bagian dari negeri kita. Semoga tidak diikuti oleh bencana politik dan bencana kemanusiaan karena motif politik yang kebablasan. Luar biasa, Prof. Lely. Dan dari Bu Lindsay, tahun 2026 dan seterusnya kita bersama mengawal optimisme Presiden untuk mewujudkan program-program prioritas, tentu dengan bekerja sama sebagai satu tim, semua stakeholders, setiap kebijakan harus berpihak pada rakyat, setiap masalah harus diselesaikan dengan kecepatan dan ketepatan. Baik, terima kasih. Saya ingin ucapkan untuk para narasumber saya. Ada Bu Lindsay Afsari Putri, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Prof. Lely Aryani, pakar komunikasi politik LSPR, dan juga Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Terima kasih banyak sudah berbagi pandangan dan juga berbagi refleksi politik di tahun 2025. Kita berharap semoga tahun 2026 ini Indonesia makin maju, makin baik lagi, juga stabilitas politik tadi semakin baik lagi, dan tentunya yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Karena mari kita pastikan bahwa semua keputusan politik di tahun depan benar-benar berakar pada kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih telah bersama kami di Arah Angin. Selanjutnya kita akan mengikuti dan melihat kemana arah angin akan bergerak, seperti bagaimana angin membawa pesawat ini. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Cing.